Seorang pria warga Senggigi, Lombok Barat diamankan polisi atas dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Warga Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat ditangkap unit Reskrim Polsek Batu Layar atas dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban MN, 79 tahun, meninggal dunia. Kejadian bermula saat korban MN sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian MH yang sudah membawa skop meminta pasir yang berada di halaman rumah korban, namun korban tak mengizinkan karena dilarang. MH pun mengembalikan pasir ke tempat semula. Selang beberapa saat kemudian korban dan tersangka sempat terjadi adu mulut, kemudian MH memukulkan skop ke tempat duduk korban namun tidak mengenai korban. Selanjutnya terduga pelaku MH mendorong bahu kiri korban sehingga korban terjatuh ke arah samping dari tembok tempat duduk korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan. Kemudian korban pergi ke Berugak menemui menantunya inisial RK sekitar 30 menit membersihkan luka korban, namun korban sudah meninggal dunia. Jadi kronologisnya berawal dari pelaku datang ke rumah korban. Nah, terus kemudian pelaku ini meminta pasir. Nah, kemudian sama korban tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Lalu mereka berdua antara korban dan pelaku ini adu mulut lah, cekcok. Kemudian setelah adu mulut, pelaku ini mendorong korban yang sedang duduk, ya. Kemudian korban ini terjatuh. Nah, setelah korban terjatuh, ditolong sama menantunya. Dilihat setelah terjatuh itu ada sedikit bocor kepala di sini. Nah, kemudian sama menantunya dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian sampai rumah sempat diobati, kemudian dikasih minum. Dan beberapa lama kemudian langsung meninggal. Saat diinterogasi polisi, terduga MH mengaku jika dirinya hanya menyenggol dan tidak memukul dan korban meregang nyawa setelah mendapatkan perawatan medis. Itu luka yang di kepala itu kena apa, Dok? Nah, itu dia, Pak. Dia bangun, entah kena apa, enggak tahu. Cuman tempatnya jatuh itu enggak begitu tinggi. Tempat dia berdiri langsung jatuh aja gitu. Kebentuk. Iya. Saya enggak ada masalah sama dia, enggak ada gitu. Saya enggak ada masalah sama dia, enggak ada. Sendiri enggak ada. Terduga pelaku MH diamankan di Polsek Batu Layar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian bersama BNN Kota Mataram merazia penghuni kos di wilayah Cakranegara. Selain melakukan pendataan, petugas juga mengecek urin para penghuninya. Kedatangan puluhan petugas dari Satres Narkoba Polresta Mataram bersama BNN Kota Mataram mengagetkan penghuni kos yang ada di wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Satu persatu penghuni kos oleh petugas didata untuk dilakukan pengecekan urin. Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram menegaskan giat pengecekan kos-kosan dan pemeriksaan urin penghuninya untuk mengantisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Mataram. Terkait kegiatan hari ini, khususnya kami Polres Kota Mataram, dalam hal ini Sat Narkoba, bergabung dengan BNNK Kota Mataram, ada dari Sihumas, dari Propam, dari Babin, kita turun melaksanakan kegiatan cek rumah kos-kosan wilayah Kota Mataram, meliputi kegiatan cek urin, di mana kegiatan ini giat imbangan, yaitu kegiatan menjelang WSBK maupun tahun baru. Ya, kita antisipasi yang namanya penyalahgunaan narkotika atau peredaran narkotika dari tempat-tempat kos yang disinyalir atau diduga ada peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Pengecekan kos-kosan dan pemeriksaan urin penghuni kos di wilayah Kota Mataram juga merupakan giat imbangan untuk memastikan kondusivitas keamanan Kamtibmas jelang pelaksanaan event WSBK dan menjelang Tahun Baru 2023. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, mensukseskan perhelatan WSBK Mandalika 11 hingga 13 November 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB akan melibatkan sekolah menengah atas mengikuti Karnaval Budaya di pra-event WSBK. Mensukseskan pergelaran WSBK Mandalika 11 hingga 13 November 2022, Dikbud NTB akan melibatkan sekolah menengah atas di pra-event atau Karnaval Budaya Berpakaian Adat Nusantara yang diikuti oleh 10 kabupaten kota. Dengan Karnaval Budaya ini, magnet perhelatan WSBK Mandalika diharapkan semakin menggaung. Kadis Dikbud NTB menegaskan tidak ada kebijakan khusus yang mengharuskan siswa SMA, SMK, dan SLB untuk menonton WSBK Mandalika dan terkait persoalan menonton diserahkan ke masing-masing pribadi, tapi pihaknya menghimbau agar bisa terlibat karena tiket WSBK sangat terjangkau, terlebih dengan KTP NTB diberikan diskon sampai 50%. Tentu kalau soal menonton kita serahkan, tapi kita himbau karena sekarang juga tiketnya sangat terjangkau saya lihat. Dengan KTP orang NTB dia sampai diskon 50% dan harga di hari kedua itu kelas-kelas pelajar saya lihat hanya 57.000 kan. Nah, saatnya lah anak-anak itu diberi kesempatan daripada mereka tidak mengenal sirkuitnya, tidak melihat peristiwa aslinya. Ya, kita menghimbau sekolah-sekolah juga itu cara mereka mungkin memberi apresiasi kepada anak-anak yang hebat, pengurus OSIS, anak-anak berprestasi, dan kita tidak paksakan. Jika ada sekolah yang ingin terlibat di perhelatan WSBK, Dikbud NTB tidak melarang, sedangkan bagi yang tidak hobi juga tidak jadi masalah. Akan tetapi sebagai warga NTB untuk ambil bagian untuk mensukseskan gelaran WSBK Mandalika. Hingga hari ini tiket WSBK yang telah terjual sekitar 20.000 tiket dengan harga terjangkau bagi warga NTB untuk hari kedua 57.500 dan hari ketiga race 112.500. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.